Selamat siang teman-teman sekalian. Yang berikut ini adalah video yang diambil beberapa waktu lalu di sini di kota Arica di provinsi bagian utara negara Chili yang berbatasan langsung dengan negara Peru dan juga negara Bolivia. Jadi di sini ada perbatasan 3 negara. Kalau dari sini ke kota paling dekat dari negara Peru, jaraknya hanya 30 menit dengan mobil dari kota Arica, Chile menuju kota Tacna, negara Peru. Ini merupakan perjalanan kurang lebih 15 menit dari pusat kota Arica menuju ke pegunungan. Jadi kota Arica merupakan kota tandus atau kota di tengah padang gurun. Jadi padang gurun hampir 100%, ya katakanlah 98% begitu. Hanya bagian ininya yang ada hijaunya, karena di sini mengalir sungai namanya Sungai Santi Yosef. Dan ada juga sungai satunya, Sungai Juta, tapi itu sungainya tidak seindah ini, tidak sebanyak ini pohon-pohon dan tanaman-tanamannya. Dari sepanjang perjalanan ini kurang lebih hampir 20 km jaraknya. Jadi di sepanjang sisi kiri kanan jalan ini jadi ada tanaman. Dari yang paling terkenal di sini adalah tanaman zaitun yang udah berumur lebih dari 500 tahun. Ya, kurang lebih sejak kedatangan penjajah bangsa Spanyol di sini. Dan di sini juga terkenal dengan perkebunannya. Ya, perkebunannya hanya soal sayur-sayuran. Ya, karena ada aliran sungai sepanjang tahun. Jadi di sini mereka gunakan untuk kegiatan perkebunan atau kegiatan pertanian, terutama untuk bahan-bahan pokok seperti sayur-sayuran. Dan selain itu ya, selain zaitun, tanaman zaitun yang lumayan banyak di sini dan terkenal. Ya, juga di sini dahulunya mereka tanam tebu atau perkebunan tebu. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, dari mereka ganti dengan lebih banyak untuk bertanam sayuran. Jadi di sini sepanjang jalan ini ya ada beberapa pohon yang menghiasi perjalanan, dan di sebelah pagar itu, jadi sepanjang perjalanan hampir mereka buat pagar tembok atau pagar dari plastik, atau pokoknya untuk bisa menutupi pemandangan ini, karena di dalamnya ada sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi di sini ya ada banyak kegiatan masyarakat yang bertani. Dan sepanjang perjalanan ini ya kurang lebih sama ini pemandangannya. Pohon-pohon, ada pohon cemara, pohon-pohon yang biasa hidup juga di wilayah yang sedikit airnya. Ya, ada juga sih kaktus di sini, tapi tidak begitu kelihatan. Misalnya di belakang sana ya kelihatan sekali ini padang tandus, jadi padang gurun tok, jadi tidak ditumbuhi apa-apa. Jangankan pohon, rumput saja tidak ada, jadi hanya pasir tok. Ya, kalau dari sininya kurang lebih 400 km ke arah selatan. Jadi di sana Atacama ya terkenal dengan daerah pertambangan, terutama pertambangan tembaga di sini. Jadi kalau tidak salah ini merupakan pertambangan tembaga terbesar di dunia, dan di sana merupakan wilayah paling kering di dunia, itu yang mereka sejauh ini yang saya tahu. Jadi bukannya di Afrika sana, bukannya juga di Timur Tengah sana, di padang gurun sana, tetapi di sini. Ya, macam di wilayah kota ini setahun curah hujannya ya paling tinggi di wilayah sini, paling tinggi ya mungkin 1 senti ya atau 2 cm dalam setahun. Jadi dia turun gerimisnya ya, jangankan untuk membasahi, untuk ya supaya kita rasakan bahwa ada hujan
biasanya bulan Januari atau Februari itu kan pada saat musim kemarau. Jadi di sini praktisnya ya hidupnya seperti ini. Dari semua kegiatan masyarakat atau ya kalau mau hidup ya harus beli dari mereka yang bertani. Jadi itu kegiatan di sini. Jadi sepanjang perjalanan ini kami menuju puncak gunung di ketinggian kurang lebih 1.200-an meter dari kota ini, karena kota ini pas di bibir pantai. Dari ini kami mendakinya kurang lebih 1 km ketinggian. Dari di sana ya hawanya agak sejuk karena memang sekarang musim dingin, tetapi di sini kota ini dulu dan ya kurang lebih sampai sekarang dikenal sebagai kota apa ya, kota musim semi abadi. Ya, kota musim semi abadi. Kenapa kota musim semi abadi? Ya, walaupun berganti musim, namun hawa di sekitarnya dirasakan seperti musim semi. Jadi macam saat ini 16 derajat Celcius. Kalau sekitar 1.000-2.000 km menuju ke selatan sampai ke ibu kota negara, yaitu udah bisa 2-3 derajat, bahkan minus 2-3-4-5 derajat. Kalau di sini ya kurang lebih begini aja cuacanya. Dari temperaturnya yang berkisar antara itu. Ya kalau paling dingin dirasa kalau malam hari ya paling 13-14 derajat udah dirasakan dingin di sini, di wilayah sini. Makanya itu dijuluki sebagai kota musim semi abadi. Dari di sini ya walaupun di tengah padang gurun ya tidak terlalu terasa begitu ekstrim iklimnya ya. Begitu. Dari kelihatan ini di sepanjang perjalanan ya pohon-pohonnya sepertinya sudah semakin kurang dan hanya bukan kelihatan di sebelah tembok itu ya ada tanaman-tanaman pertanian, kebanyakan sayur-sayuran. Dan yang paling paling mengagumkan juga bahwa dari sini merupakan salah satu pasokan utama untuk sayur-sayuran menuju ibu kota negara yang jauhnya 2000-an kilometer dari sini. Jadi ini ada beberapa tanaman zaitun, pohon-pohon zaitun. Dari ini hanya diambil dari sisi kanan perjalanan menuju ke gunung sana. Ya, karena sebelah kirinya juga kurang lebih sama. Jadi beginilah suasananya. Jadi kelihatan kejauhan di sana kurang lebih 1 km di belakang sana sudah Gunung Tandus. Jadi hanya wilayah sini saja yang kelihatan ada hijaunya, ada tanaman dan sebagainya karena ada aliran sungai, namanya Sungai Santi Yosef. Dari di sini kegiatannya begitu. Jadi semuanya selalu disiram supaya bisa hidup, bisa ditanami. Makanya banyak kegiatan masyarakat di sini bertani. Ya kota Arica ini kurang lebih ada 200.000 penduduk. Jadi ini merupakan kota di mana ya banyak pergerakan kegiatan masyarakat, ekonomi masyarakat, terutama ya masa sebelum pandemi ini merupakan ya kota di mana penduduknya kebanyakan pergi ya katakanlah melancong ke negara tetangga, ke negara Peru, ke kota Tacna yang jauhnya kurang lebih 60 km dari sini ya, kurang lebih 30-40 menit dari sini. Jadi karena di sana biaya hidupnya lebih murah dari sini, makanya kebanyakan mereka melancong ke sana. Barang-barang juga murah, jadi banyak juga ya kegiatan turisme di sana. Karena banyak pelancong dari sini yang pergi ke sana sekedar bersiar, membeli bahan-bahan yang mereka gunakan karena di sini mahal. Kadang mahalnya 2 kali lipat dari sini atau bahkan lebih. Ya makanya sekarang ya masyarakat sangat merasakan akibat pandemi ini, baik bagi masyarakat di kota Arica, Chili ini juga untuk masyarakat pedagang di sana di kota Tacna, negara Peru, karena mereka juga mendapatkan imbas karena
pendapatan mereka sangat-sangat jauh berkurang, dan di sini pengeluaran mereka sudah jauh-jauh lebih tinggi karena mereka harus membeli semuanya di sini. Jadi sejak pandemi dimulai 18 Maret 2020 lalu di sini, jadi sejak itu sudah ditutup alur keluar masuk ke barang dan manusia dari sini atau menuju ke sini. Dan sejak saat itu pula maka semua kegiatan ini sangat-sangat sulit. Ya, jadi perdagangan di sini ya paling di sini biasanya dia menjadi pasukan untuk sayur-sayuran menuju ibu kota dan beberapa kota lainnya ke arah selatan negara Chili. Ya, ini yang bisa dilihat depan sana, di kejauhan sana itu padang runtuh, pegunungan, perbukitan dan sebagainya. Jadi kami akan menuju ke sana nanti. Ya, perjalanan ke sananya sampai di tempat yang namanya tempat peristirahatan, di mana semua mobil berhenti, tempat mereka parkirkan mobil itu untuk para peziarah. Jadi untuk para peziarah menuju gua Santa Perawan Maria, Santo Rosario dari Peña itu namanya. Tapi mereka biasa menyebutnya dengan nama Las Peñas, atau lebih dikenal masyarakat juga ini Bunda Maria ini disebut sebagai La Chinita. Ya, La Chinita ya macam Cina cilik. Ya, karena juga figurnya, figur Bunda Marianya yang terpahat di batu karang itu macam perawakannya dan ciri mukanya macam orang Cina sedikit. Ya, La Chinita. Dan ini perjalanannya masih cukup panjang dan kurang lebih di perjalanan ya situasinya seperti ini. Jadi ada banyak tanaman yang bisa hidup karena ada dekat sumber air yang mengalir kurang lebih 100 meter dari sini ke bawah. Tapi sebentar lagi melewati wilayah ini irigasi dan pertanian ini ya akan dimulai dengan tandus, gersang dan sebagainya sampai kita di tempat dimana kita mesti nanti berhenti. Di situ hanya padang tandus tok, kecuali di bawahnya, karena sebab bawahnya ada air ini Santo Yosef. Jadi di situ kelihatan beberapa pohon yang masih bisa hidup, tapi di atas sana tidak bisa ditanami seperti di sini, selain jauh dari kota juga karena setiap tahun saat musim panas ya di sininya, saat musim panas Januari, Februari atau mulai Desember ini dia di pegunungan sana, di pegunungan Andes ada curah hujan tinggi. Jadi saat hujan di sana kan dia jadi imbas airnya ke sini kadang melebihi kapasitas sekarang. Jadinya airnya bisa meluap sampai 10, 20, 30 kali besar dari keadaan yang sekarang. Makanya mereka tidak bisa tanam apa-apa di sana karena itu nanti akan rusak semuanya. Dan juga tidak seperti di sini, di sananya ya areanya memang sangat sulit untuk ditemukan tempat di mana mereka bisa bertanam. Jadi beginilah suasananya sepanjang perjalanan, kurang lebih seperti ini sampai nanti di sana, di atas sana. Dan itu ya cukup mengagumkan ya, di tengah padang gurun yang tandus ini ya ada kehidupan. Bahkan di sini juga menjadi pasukan utama untuk sayur-sayuran bagi penduduk di ibu kota negara Chili yang jumlahnya kurang lebih setengah dari jumlah penduduk di negara Chili. Dari Chili itu sebagai negara memiliki kurang lebih 19 juta penduduk. Jadi di ibu kota negaranya ya kurang lebih 9,5 juta penduduk. Jadi bisa dibayangkan. Jadi di sini merupakan salah satu pemasok utama untuk sayur-sayuran di ibu kota. Makanya ada banyak ini mobil-mobil besar, truk-truk besar yang membawa bahan-bahan makanan ke sana, termasuk sayur-sayuran, tomat, wortel dan sebagainya, dan juga beberapa buah-buahan. Dan di sini juga bisa hidup, misalnya mangga.
mangga bisa hidup, jeruk bisa hidup, ya markis, ya dan beberapa tanaman lain. Karena iklimnya ya walaupun memiliki mestinya 4 musim, tetapi rasa atau temperaturnya coraknya seperti subtropis. Jadi kebanyakan yang kita temukan ini buah-buahan di subtropis sana bisa hidup di sini, bisa kita temukan di sini. Ya gitu. Jadi beginilah suasananya. Jadi sebentar lagi ya, kurang lebih dalam 10-15 menit ke depan ya kita akan temukan suasananya udah berbeda karena sudah berakhir misalnya ini bagian yang bisa ditanami sesuatu daerah perkebunan atau pertanian, dan udah mulai dengan tanjakan dan hanya kelihatan saja ini daerah padang pasir, padang tandus. Ya, ini merupakan salah satu truk besar yang membawa buah-buahan dan pasokan menuju ke kota-kota besar ke daerah selatan. Ya, kayaknya ini masih lumayan banyak ini, karena ini panjangnya sekitar dari pinggiran kotanya sampai tempat di mana kegiatan pertanian di sini berakhir. Ya kurang lebih panjangnya sekitar 20 km, kurang lebih 20 km. Jadi sepanjang itu ada kegiatan pertanian seperti ini, ada juga ya perbengkelan kayu. Jadi di sini juga ya kok ini ada bengkel kayu yang kelihatan ada banyak. Memang dari mana kayunya ya, kayunya datang dari tempat lain di Chili dan diproses di sini untuk kegiatan masyarakat di sini juga. Gitu. Jadi di sini juga merupakan ya kota pelabuhan, ya pelabuhannya nggak besar, yang kecil aja, tetapi kegiatannya di pelabuhan itu sekitar hampir 80% kegiatan di pelabuhan di Kota Arica ini untuk kegiatan bisnis ekspor dan impor negara Bolivia, ya untuk negara Bolivia. Kenapa demikian ya, karena begitu merupakan perjanjian tahun 1904 yang lalu, karena setelah mereka berperang dan kemudian ya ada pengambil alihan wilayah dan sebagainya, dan sebagai akibatnya maka dibuatlah perjanjian di mana karena negara Bolivia tidak ada akses menuju ke laut, dan bagaimana mereka bisa ekspor dan impor untuk kegiatan bisnisnya. Jadi mereka gunakan ini pelabuhan di Arica ini, selain di Iquique, satu pelabuhan lagi 300-an kilometer dari sini. Di sana juga ada kegiatan untuk itu. Tapi di sini di pelabuhan ini hampir 80% kegiatan di sana ekspor impornya barang-barangnya itu untuk negara Bolivia. Makanya di sini ditemukan juga banyak para sopir dari Bolivia ya lalu lalang di sini setiap hari. Jadi ya selama masa pandemi ini ya jumlahnya sudah sangat berkurang, kurang dari setengahnya, kurang lebih 40% saja. Tetapi dalam situasi biasa ya bisa ditemukan kurang lebih rata-rata 400-an. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go.
If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. But Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan. Let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know. If you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know. If you love me, don't let me go. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go.
there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. Well, I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. 'Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me, I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away.
Well, I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. 'Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan. Let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. Oke teman-teman, jadi ini udah kurang lebih pada bagian akhir, dimana sebentar lagi kita akan akhiri bagian yang kelihatan hijau, karena sebentar lagi ini kita udah memasuki wilayah dimana ini nggak ada lagi kegiatan
perkebunan atau pertanian di sini. Macam yang kelihatan di sini, ini merupakan wilayah dulunya ya, ini air waktu ya masih besar dulu. Ya sekarang udah sangat kecil volume airnya, jadi di kejauhan sana aja yang ada airnya. Ya itu ada di bawah sana masih kelihatan sedikit, itu aja airnya kecil. Jadi ya airnya sekecil itu, jadi banyak juga kegiatan di mana masyarakat bisa menyiram tanaman yang mereka miliki ya dengan menggunakan sumur. Jadi sumur disedot ya karena di bagian bawah tanah ini ya masih terdapat ya lumayan debit airnya. Kalau di permukaannya sini ya udah sangat kecil karena mendekati musim-musim begini. Jadi kurang lebih ya sepanjang tahun seperti ini. Kalau musim panas nanti ya bulan Desember, Januari, Februari itu volume airnya udah naik karena ada kegiatan curah hujan tinggi di pegunungan Andes sana. Dari sanalah airnya turun sampai di sini. Begitu. Ya masih ada sisa-sisa sedikit kegiatan di sini, pertanian dengan tanaman sayur-sayuran, dan sebentar lagi di atas sana udah pada beda ya, karena semakin ke atas nanti ya semakin jarang ada tanaman atau warna hijau, yang ada hanya gandus, tanah gandus saja. Begitu. Jadi ini ya udah cukup lumayan ini tanah tandusnya. Jadi beginilah di sisi kanan jalan menuju ke atas, di sisi kiri juga. Kalau di sisi kirinya ada tebing tandus, ada batu cadas dan sebagainya. Jadi beginilah pemandangannya sampai di atas sana nanti, dan sebentar lagi kita akan sampai di sana. Let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't fair to me. One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. There's someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know, if you love me, don't let me go.
If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. 'Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let him do his thing. But if you go again. Sekarang kita masuk ke bagian di mana kelihatan sekali di seberang sana ada batu cadas di antara pasir-pasir yang menggunung. Jadi ya kurang lebih begini pemandangannya sampai di atas sana nanti. Dari walaupun nanti pas di atas sana ya udah ada kelihatan lagi di ngarai di bawah. Kelihatan ada pohon-pohon dan sebagainya yang bisa bertahan hidup. Dan biasanya ada juga masyarakat yang sekedar berpiknik pergi ke sana untuk ya menghirup udara segar lah, karena selama masa pandemi ini hanya mengurung di rumah aja, jadi nggak bisa buat apa-apa kecuali ya hanya tinggal di rumah. Jadi saat mereka ada kesempatan, jadi mereka bisa keluar dan pergi ke sini untuk sekedar berpiknik dan ya bisa menghirup udara segar, udara bebas. Dan di sini ya bisa kita lepaskan masker karena udaranya bebas dan hanya sedikit orang aja yang ke sana. Ya, kecuali kalau saat ramai-ramainya dan tanpa ada pandemi seperti ini ya sudah pasti sangat banyak para peziarah yang menuju ke atas. Jadi beginilah suasananya. Jadi ya kurang lebih dalam 10 menit lagi nanti kita udah sampai di tempat tujuan kita, yang dimana kita berhenti dan bisa melihat sedikit pemandangan sedikit berbeda. Ya berbeda jauh sih enggak, tapi karena kurang lebih suasananya sama, jadi ya sedikit berbeda karena udah ada ketinggian di sana, bisa melihat ada di tengah ngarai yang besar. Sementara di sini ke bawahnya mengalir sungai Santi Yosef ini. Kalau di atasnya sih kelihatan agak besar ya. Ini di sini ada kelihatan sungainya, airnya mengalir. Kayaknya di sebelah sana juga ada dua bagian, sebelah sananya ada juga. Karena di atas sana airnya ya debitnya cukup besar. Hanya mungkin juga karena dia meresap ke dalam tanah. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go.
Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. Ya, di sini kita sebentar lagi udah sampai. Ya, mestinya dekat depan sana udah. Sebentar lagi kita akan melewati bagian ini, sungai kecil ini, Ngarai lah. Nah, ya ini ada jembatan depan sana, jadi ini kita mau belok lewat ini, dan itu udah di atas sana sekitar 10 menit. 5-10 menit lagi ke atasnya udah tiba di tempat kita nanti beristirahat dan menikmati pemandangan. Ya beginilah, ini aja debit airnya. Jadi debit air sepanjang tahun kurang lebih seperti ini, saat dimana kita di musim dingin, musim semi atau musim gugur. Nah, kecuali musim panas, ya debitnya bertambah, sedikit lebih besar. Ya, beginilah batu-batuan di sini, pasir. Begini aja situasinya di sini. Dan kita udah mau tiba di tempat tujuan. Jadi sekarang bersiap-siap untuk menikmati udara segar, bisa turun dari mobil. If you love me, don't let me go. One last kiss goodbye, and you need to know. If you love me, don't let me go. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. If you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't fair to me. One
One-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. Ya, pada akhirnya kita ya hampir tiba ya di sini. Ini sudah wilayah di mana biasanya kalau saat banyak peziarah baik dari negara Bolivia, negara Peru. Nah, biasanya kita di sini di bulan Oktober itu ziarah besar. Ya, menunjuk ke atas, jadi ada ratusan atau ribuan mobil-mobil di sini, bis, mobil pribadi yang diparkir di sini, dan dari sinilah mereka menuju ke pegunungan di atas sana, jauh mendaki selama 4-5 jam sampai di pelataran penampakan Bunda Perawan Maria, Las Peñas atau Chinita. Jadi beginilah di sini penanggung jawabnya ada 6 keluarga. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara tempat ini. Ya, tempatnya kurang lebih seperti ini sepanjang tahun. Saat tidak ada kegiatan ziarah, itu lebih seperti masa sekarang, masa pandemi, jadi hanya begini aja. Dari beginilah tempatnya, ya sangat gersang, ya bisa kelihatan ya. Itu di kejauhan sana hanya ada pegunungan tandus dan sebagainya. Jadi kami sekarang mau turunkan beberapa barang yang kami bawa untuk kami nikmati bersama untuk makan siang nanti. Dan ya begini aja lah situasinya di sini. Jadi ada beberapa rumah. Jadi di sini nggak ada air ya. Jadi airnya ya harus pergi ke bawah, diambil dengan angkut dengan mobil supaya bisa bawa ke sini. Jadi belum ada mekanisme untuk sedot air pakai mesin ya, karena di sini gensetnya masih di bawah sendiri. Jadi yang ini salah satunya penanggung jawab di sini, namanya Pedro itu ya, di kitanya Petrus. Jadi yang ini yang baju kotak-kotak ini sebelah kiri ini adalah Pedro atau Petrus bersama beberapa teman lainnya ya, sebagai penanggung jawab ya, menjaga dan memelihara tempat ini dan juga menerima para peziarah dan sebagainya, untuk para peziarah bagaimana situasi di sini dan menjelaskan bagaimana dan sebagainya. Jadi beginilah situasinya di sini. Jadi ya, sebentar lagi ini videonya mau berakhir. Lumayan kita menemani perjalanan ini kurang lebih 1 jam, hampir ya 1 jam ya, 55 menit. Dan di sini ada WC-nya. Jadi beginilah kegiatannya. Nah, tempatnya di sini gersang ya, gersang dan memang benar-benar gersang ya, begitu. Di sini beberapa pohon yang ada di sana ini gensetnya yang mereka pakai untuk penerangan malam hari. Jadi betul-betul malam harinya dipakai untuk penerangan. Kecuali kalau misalnya musim biasa ya, sebelum pandemi dulu. Jadi ya banyak orang yang bawa genset sendiri buat penerangan dan sebagainya. Ada pemerintah juga turut ambil alih, maksudnya turut ambil bagian untuk membantu misalnya dengan penerangan, dengan tim medis, dengan juga tim keamanan, tentara, polisi dan sebagainya. Dari sinilah udah kita berusaha. Di sini Camaracusinya ya. Jadi Paradero Camaracusinya. Jadi atau ini tempat perhentian atau tempat peristirahatan Camaracusinya. Jadi ini mereka punya tempat di mana mereka gunakan juga untuk kegiatan ibadat atau kegiatan perayaan misa di sini.